Pelambingan nih Kang Didi, ya pipa yang Pipanya. dipakai di akuarium itu harus yang seperti apa sih emangnya Pak Adi? Tapi Rucika. Bapak ini pernah bilang kalau nggak pipanya bukan Rucika, ikannya nggak betah. Iya kan ikan aja itu apa sih sebenarnya main jobnya seorang akuaris seperti Pak Adi? Apa kalau tadi kan sudah bilang merawat. Biasanya apa penyakit ikan? Penyakit ikan kalau Rematik gitu. rematik. Ya, ya. jadi kalau pegel-pegel gitu dia suka ngeluh masih lucu Yang banget. berenang. Wah, merem nih, ngantuk kayaknya. Akuarium. Kemarin tuh ngeliatin, Sobat Rucika, nih Ines tuh lagi berandai-andai. Ini kayaknya ini kalau di sini ada akuarium gitu kayaknya bagus ya Sobat Rucika ya. Ini sempat ngeliat tuh kemarin kayaknya di Denny Cagur sama siapa? Irfan Hakim. Tuh kayaknya mereka tuh punya, kayaknya di sini nih cakep nih Sahabat Rucika nih ya. Kayaknya di sini nih bagus kalau ada akuarium. Duh, tapi siapa ya yang bisa bikinin Ines akuarium? Kayaknya lucu nih. Jadi surprise buat suami Ines nanti pulang dari Belanda ya kan, habis dari gelandang tengah kan, selesai jadi gelandang tengah. Tuh lucu tuh. Ada akuarium di sini. Siapa ya yang bisa bantuin bikin ya? Kang Didi bisa nggak ya Kang Didi ya? Kang Didi bisa nggak ya? Bikin akuarium nih di sini nih ya. Bikin akuarium kayaknya bisa nih di sini. Wow. Waduh. Belakangin kamera nih kayaknya nih Kang Didi nih. Aquaman. Iya dong. Wah. Aquaman. Wah luar biasa. Aquaman. Iya. Wah Kang Didi pas banget. Kang Didi lagi Aduh. Masih Sri Mulatan Kang. Kang Didi jadi Aquaman hari ini. Aquaman lah. Aquaman, ya kan? Pengen libur dulu nyari alasan mending jadi Aquaman. Aquaman Kayaknya ya. bisa libur. Nah karena Kang Didi jadi Aquaman hari ini, bikinin akuarium dong Kang. Aduh, saya tuh gini tuh pengen istirahat. Ih kenapa sih aku pengen minta tolong bikinin akuarium? Kang Didi kan jago segala pisan tadi masang backflow valve-nya Rucika. Gak bisa, ya kan? Masang pipa Rucika, gak bisa, ya kan? Akuarium nih pasti kan? Akuarium gede gitu. Pasti bisa nih akuarium nih. Tetangga saya ada yang bikin akuarium gede gitu. Ah? Malamnya digigit ikan dugong. Saya tanya itu tetangga kamu ngapain pelihara dugong di rumah? Sama. Dikiranya itu duyung ya? Dikiranya ikan duyung makanya pelihara. Ya Allah, dikira malam-malam kalau dia menangis akan keluar mutiara gitu. Bikin itu Kang. Suami Ines tuh udah mau pulang dari Belanda. Kan pemain bola, inget nggak suami Ines? Gelandang tengah. Iya kan? Nah itu. Diamnya di tengah mulu. Ines pengen bikin akuarium di sini, yang gede gitu loh. Ayo dong Kang, bikinin akuarium Kang. Temen deh, ada temen nggak? Ines pengen banget, sumpah. Ines pengen banget, sumpah. Bentar atuh teh. Ngapain Kang? HP. Ketinggalan kan? Gimana? Coba disulapin lagi ya, kita kasih editor kerjaan lagi. Dibantu ya? Ya. Keluarin ya Kang, yuk. 1, 2, 3, Banyak nih gimmick ya, nyangkut. Mana Kang? Ayo dong telepon temannya. Centrum. Kan, ada kan, udah dibantu. Tapi tidak tahu kuncinya. Gak apa-apa, cetut aja, cetut. Coba telepon teman. Seriusan tuh teh? Iya, Ines pengen banget. Yang gede banget, yang kayak di SeaWorld. Ines pengen banget. Tuh yang gede banget tuh yang bisa ikan pari, gitu-gitu loh Kang. Oke. Apa? Papahnya Kang Ini Didi. bentar nanya isi ulang nanti kan Oh, isi airnya. Bukan. Airnya dari mana nanti? Iya nanti aja, udah biarin aja, minta tolong temennya Kang Didi itu, cepetan. Ya Suruh udah kesini. sini. Nih Pak, ada yang mau bikin akuarium? Tukang akuarium, ya. Panggilnya tukang. Ahli akuarium. Ahli dia akuarium, ya. Iya di sini. Iya di sinilah. Pasti. Pasti. Tahu nggak ngomong apa dia saya ngomong pasti tahu nggak? Saya Aku juga tahu. nggak tahu. Ada bayarannya nggak? Iya. Iya kan? Pasti. Oke. Iya, Ya saya panggil tunggu ya. ya. Kemasukan Di rambut ya. sini. Kemasukan rambut ya Kang. Iya, saya masih rambut kan. Iya.
Dah, Kang, boleh nggak satu lagi permintaan Ines? Apa? Udah copot aja, Kang. Itu bikin ribet kayaknya. Saya udah seneng. Oh nggak apa-apa. Ya udah kalau seneng pakai terus ya. Sampai selesai. Lah, jadi dipakai nggak? Pakai dong. Oke. Kang Didi akan menjadi Aquaman selama JPK episode hari ini berlangsung ya, jam pulang kerja ya. Mana temennya Kang Didi, Kang? Mana, Kang? Halo Kang. Tuh kan. Hai. Apa kabar Kang? Tuh, Halo. Ini Sehat Kang? pawang akuarium. Pawang Aquarium. Halo, Ines, Halo, silakan, Mas Adi. Adi. Ya, terima kasih. Oh ini, Ya. tukang akuarium. Tukang Tukang akuarium, akuarium. tukang ikan. Tukang ikan, tukang akuarium. Ya. Ini namanya Mas Adi, betul. Adi. Mas Adi kok mau sih temenan sama Wah, Kang kita Didi? satu frekuensi, Mbak. Satu frekuensi. Iya. Ini tukang ikan. Ada Bisa dia jualan ikan. iya di pasar ikan dia Iya, tukang ikan seger, ikan seger, ikan seger. Punten. Iya bener Kang. Aduh capek Kang. Baru. Nah, bukan tukang ikan ya Kang ya. Kang. Ya Pak ya. Ada spesialisnya sendiri adalah tadi dengar apa namanya Ines pernah dengar katanya aquaris. Aquaris. Ya aquaris ya sahabat Lucika, bukan Aquarius karena itu zodiak. Ini Ya, adalah aquaris ya. Aquaris Aquaris. Kang. Aku Leoris. Oh Kang Didi Leo. Oh Leo. Ya, Ih, informasi aja. bentar lagi ulang tahun. Sama Kang. Kok kita sehati sih satu rumah? Iya, Aku juga makanya. Leo tahu. Leo tuh gimana sih? Leo, Oh, sifatnya nanya. gimana ya? Nah, Kak, Pak Adi nih, Ines kepikiran pengen bikin akuarium yang gede banget. Cuman tadi minta tolong sama Kang Didi tidak menyanggupi. Sebenarnya teh, Ines juga ragu-ragu minta tolong ke Kang Didi, takutnya nggak jadi. Karena kayaknya bikin akuarium itu nggak sesimpel yang kita lihat ya, Ya, Pak Adi ya. betul. Karena kalau kita bicara akuarium, kita kan bicara sistem ya, sistem keberlangsungan makhluk hidup di situ. Siap. Nah, jadi kita di situ harus perhatikan life LSS-nya, life support systemnya. Nah, di situ kan ada akuarium, nanti ada sistem plumbingnya, nanti ada filternya. Nah, kita juga harus melihara airnya karena sebagai habitatnya nanti untuk ikan-ikan itu hidup dan akan bertumbuh dan sehat. Tuh berarti Gitu. bikin akuarium, ngejaga akuariumnya pun ya nggak sesimpel kelihatan biasanya ya gitu Kang. Nanti tolong bantuin Iya, makanya. bantuin jaga akuariumnya Kang. Nah tadi sempat ada yang bisa Ines highlight adalah ada sistem perpelambingan atau Betul, perpelambingan, perpipaan untuk perpipaan untuk, pengairannya iya. gitu ya. Apa aja sih Pak Adi yang ini kita ngomong adalah sekarang untuk akuarium skala rumahan dulu lah. Ya, Nah, siap. skala rumah yang mungkin besarnya sebesar apa yang pernah Pak Adi handle untuk ukuran rumah? Untuk ukuran rumah 1 meter, 2 meter bisa. Oke. Ya, 1 meter panjang, lebar, terus tingginya bisa 1 meter juga, lebar 1 meter, panjang 2 meteran. Bisa dipakai mandi berarti ya, Pak? Bisa. Masuk. Karena kan sekarang lebih ngetren ya, kalau mungkin ada beberapa juga yang influencer yang memang kayak tadi disebutkan Mbak Ines bahwa ada beberapa yang sudah di rumahnya itu punya akuarium yang besar. Oke. Yang dia mungkin bisa diameternya sampai 3 meter, Wow. 2 meter. Nah, di situ kan membutuhkan sistem yang juga bagus. Oke. Sistem Rumah plumbingnya yang kontrakan bagus. boleh nggak sih, Pak? Boleh ya. Dibikin akuarium Boleh. gitu. Kalau yang kontrak hobi ikan. Ya, nggak apa-apa. Kan Didi mau kepikiran. Iya. Tidur bareng Ukurannya- ikan berarti kan ya. Nah, perpelambingan nih Kang Didi. Ya pipa yang Pipanya. dipakai di apa namanya akuarium itu harus yang seperti apa sih emangnya Pak Adi? Yang pertama harus yang awet ya, awet dan yang paling utama tahan terhadap terjadi kerusakan. Karena kan kalau plumbing itu sudah cepat rusak, itu akan mempersulit pada saat proses maintenance. Oke. Ya, jadi kita pasti akan mencari pipa yang sudah tergaransi bagus, terus tahan lama dan lifetime-nya panjang. Nah, itu seperti ciri-cirinya kita tahu. Itu ciri-ciri apa? Tentu saja Lucika ya. Ya sahabat Lucika ya. Masuk Karena dong. memang harus Rucika. Memang harus Tapi Rucika. Bapak ini pernah bilang kalau nggak pipanya bukan Rucika, ikannya nggak betah. Iya kan ikan aja pilih-pilih ya Kang Didi ya. Pilih-pilih. Wah nggak nyaman nih ya kan makanya harus Aku mau Rucika. Wah masuk Kang Didi ya. Ya jadi berarti Rucika ya udah masuk ke salah satu tadi kita lihat harus yang lifetime apa namanya garantinya juga harus panjang ya kan ya. Karena nanti kalau udah terjadi kerusakan, itu kan kita akan membuat sistem habitatnya itu akan lagi. merestart lagi. Oke, Ya itu nanti akan kasihan lagi kan, akan direstart ulang seperti itu. Ya Jadi kebayang. yang kita harus perhatikan lifetime-nya harus panjang, terus
maintenance-nya juga gampang gitu. Oke. Nah, banyak orang yang baru dengar kata-kata pekerjaan nih aquaris. Pasti Kang Didi juga baru dengar kan ada ternyata selain Aquaman sama Kang Aqua ada namanya aquaris gitu kan ya, ada aquaris. Itu apa sih sebenarnya main jobnya seorang aquaris seperti Pak Adi? Apakah tadi kan sudah bilang oh bisa nih berarti minta tolong seorang aquaris seperti Pak Adi untuk bantu bikin apa namanya akuarium segala sistemnya bisa dibantuin. Tapi emang sebenarnya apa sih aquaris itu Pak Adi? Ya, aquaris itu sebenarnya adalah lebih ke pribadi yang bekerja untuk mengelola atau memanajemen sistem akuarium. Nah, itu biasanya di industri-industri besar ya. Satu contoh misalkan SeaWorld, di situ ada akuarium besar. Nah, tim di belakang layarnya itu kita bisa sebut aquaris karena mereka memanajemen tampilan akuarium, mereka mengkonsep awal akuariumnya itu mau dibikin seperti apa, layoutnya mau seperti apa, tema displaynya mau seperti apa, terus nanti ikannya mau diisi seperti apa. Nah, mereka juga memperhatikan cara pemeliharaannya, makannya juga apa, juga ya, Pak? betul, ngurus ikan sakit. Betul. Nah, nanti kalau ada ikan sakit, kita juga yang harus mengobati, kita harus merawat. Biasanya apa penyakit ikan? Penyakit ikan kalau rematik gitu. Jadi kalau pegel-pegel gitu dia suka ngeluh nggak sih? Lu capek berenang mulu. Oh, Pak Adi capek berenang nih, gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bicara hewan, kalau kita udah biasa merawat, mereka akan mengirimkan sinyal kalau mereka tidak nyaman atau stres, mereka mengirimkan sinyal. Jadi misalnya di ikan, kalau ikan stres itu dia akan flashing. Flashing tuh Flashing terbangnya ngaco? Iya, menggesekkan kayak kecoa gitu. Gitu terbang. Iya, salah satunya berenangnya aktif, terus dia menggesekkan ke benda keras. Gitu ya? Badannya ke benda-benda keras. Bisa ke akuariumnya, bisa ke batunya. Nah, segala jenis itu ikan lagi tuh, Pak? stres. Betul, iya. Semua jenis ikan kalau dia udah flashing itu sudah stres, sakit. Tapi itu belum sakit masuknya. Mau sakit? Iya, betul. Jadi mau sakit. Jadi nanti yang akan kita kangen kali, Pak? Iya, bisa jadi ya. Jadi yang kita perhatikan nanti kualitas airnya. Ya, karena basicnya kalau kita melihara ikan, ikannya jangan yang kita pelihara. Kita nggak usah. Kalau kita melihara ikan, ikannya yang jangan kita pelihara. Tapi jadi kita yang dipelihara ikan gitu. Airnya yang kita pelihara. Airnya. Kualitas air itu. Kualitas airnya harus kita selalu jaga. Itu kan betul, ya, Pak? betul. Rumahnya. Nah, itu yang harus kita jaga. Harus sesuai dengan standar yang harus memang ketentuannya pemeliharaan akuarium air gitu. Mereka ada standar-standarnya kayak amonia, nitrat, nitrit itu harus di bawah standar. Terus suhu, salinitas itu juga harus di bawah standar sesuai habitatnya mereka. Gitu. Even itu akuarium kecil pun kayak di rumah pun harus diperhatikan. Berarti nggak bisa kayak orang ngasal, gue pengen pelihara ikan sengasal itu ya nggak bisa ya Pak ya? Ya mereka harus punya basic untuk mengetahui kalau menjaga itu ya airnya harus kita jaga secara kualitasnya harus tetap terjaga dengan parameter-parameter yang memang harus standar. Kan kalau akuarium kecil Ines masih agak kebayang lah untuk ngurasnya gampang. Betul. Oke. For your information ya Sahabat Rucika, Bapak Adi ini juga bekerja sampai sekarang aktif bekerja di SeaWorld Indonesia ya. Pasti teman-teman nih Sahabat Rucika udah tahu ya, udah paham banget SeaWorld. Nah, paham banget kebayang kalau dengar kata SeaWorld udah kebayang sama akuarium yang gedenya itu. Ya kan ya Kang Didi juga kan kebayang langsung SeaWorld yang akuariumnya gede banget. Kebayang nggak itu air berapa galon Pak itu di dalam situ? Jadi ada beberapa akuarium. Yang paling besar itu akuarium utama. Ya, yang akuarium ini saya ngomongin akuarium utama itu. Akuarium utama itu volumenya 5 juta liter. 5 juta liter. Berapa beginian Pak kira-kira Pak? Waduh, berapa Kang? Berapa ini yang ahli perikanan apa perikiri nih? Dia pergalonan dia. Dulu kita satu jurusan. Kalau saya ke perikiri, Kang ini ke perikanan. Bener juga lagi gua nggak nyambung perikanan perikiri ya benar-benar. Baru ketawa kan semua kan? Iya. Perikanan perikiri gitu loh Kang Didi. Nah, Kang Didi dijelasin baru ngerti. Iya, baru dapat. Oh iya benar. Kita kan dulu satu alma mater kan. Bapak perikiri dia perikanan. Dan saya masih menikmati jokesnya. Sabal. 5 juta berapa? 5 juta liter. Jadi akuarium utama itu kedalamannya itu ada yang 6 meter, ada yang 7 meter. Kedalamannya. Terus panjangnya itu di 38 meter. Wow. Lebarnya itu di 15 meter. Nah, yang Ines tanya, ngurasnya. Itu selalu jadi hal yang Ines bikin emes. Ini gimana maintenance-nya? Kalau ngurasnya berarti mungkin berbulan-bulan ya.
Untuk kita maintenance-nya nggak pernah jadi kalau kita melihara ikan, kita nggak boleh menguras 100%. Oh, malahan. Sisain ya, Pak? Iya, jadi misalkan Mbak Ines di rumah melihara akuarium kecil, itu jangan dikuras semuanya. Kalau dikuras semuanya nanti ikannya akan stres kembali. Karena airnya akan baru. mengkondisikan airnya baru, dia akan mengkondisikan dengan ekosistem yang baru, itu dia akan stresnya tinggi. Nah, jadi standarnya itu kita harus mengurangin cuman 30% airnya. 30% dari 5 itu juta yang disisain liter. apa yang dikurangin? Yang dikurangin. Oh, yang dikurangin Ya, itu 30%. Jadi yang dikurangin maksimal 30%. Berarti itu air di SeaWorld yang itu udah dari tahun 94 ya dikurangin 30%, 30% gitu terus, Pak? Jadi kita ada proses proses nge-flush, backwash itu sehari rata-rata 15% sih kita jaga. Oke, tapi kaca-kaca dalam dibersihin itu pembersihan juga ada. Setiap hari ada yang membersihkan, ada penyelam yang masuk ke dalam membersihkan. Berarti nyelam juga apa ya? Iya, menyelam. Kita juga akan melihat, mengontrol kesehatan ikannya satu-satu. Karena kan jumlah ikannya itu ada 22.000 ekor. 20. Dikasih nama. Di akuarium yang utama? Iya, itu 22.000 ekor. Apa? Ikannya dikasih nama semua. Dikasih nama semua ya? Dari 200 jenis spesies ikan. Wow, ikan pari paling besarnya? Paling besar ikan hiu. Oh, dia dalam ikan hiu jadi ya? ada hiu perawat raksasa itu hiu buto namanya. Kalau nama lokalnya, kalau nama internasionalnya ikan hiu perawat raksasa. Itu nanti ada hiu black tip, ada hiu white tip. Nah, itu sih. Kalau hiu yayu nggak ada. Hiu gitu nggak ada ya. Tapi selama nyelam pernah digigit ikan nggak, Pak? Nah, itu menjadi keseharian kita. Oh, digigit ikan. Ya, kemarin digigit hiu gitu. Beneran Pak, pernah digigit hiu? Iya. Sampai berdarah kah? Tanganku hilang. Enggak ya. Kenapa nih? Biasa digigit hiu. Gitu ya kalau cerita di diver berarti gitu kali. Ya. Waktu kalau kita lagi pemberian makan itu kan pada saat kita masuk mereka langsung pada datang. Nah, pasti ya salah 1-2 ekor pasti gigit gitu. Ada malah teman saya satu tim itu kepalanya sampai digigit ikan kerapu. Jadi ada kerapu kertang. Kerapu kertang Kenapa itu lucu ya orang gigit ikan? Jadi ini cerita di belakang lo ya. Jadi ada kerapu kertang itu kan panjangnya itu sampai 2 meter kadang kalau yang paling besar kerapu kertang. Nah, beratnya itu bisa sampai 250 kilo. Wow. Jadi nggak bisa di steam ya tuh Pak, nggak bisa dikukus ya? Kita nanti bisa bicara lagi panjang lebar lagi. Jadi dia itu kepala manusia dia bisa masuk. Kerapu kertang namanya. Masih ada kan sekarang? Masih ada. Terus ada juga teman yang tangannya digigit hiu sampai 27 jahitan. Nah, yang gigit itu tadi hiu buto. Terus kan kalau digigit berdarah tuh jadi dikejar-kejar terus berarti. Jadi langsung kita evakuasi. Langsung kita evakuasi. Yang tadi digigit kepalanya ya nggak kenapa-kenapa kan Pak?